Perkenalkan, di sini saya Ita Mutiningsih dengan nomor induk mahasiswa 190203131 dari program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Analisis Faktor Tingkat Pengetahuan dan Pola Makan Terhadap Nyeri Berulang pada Lansia Penderita Rheumatoid Arthritis di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Latar belakangnya penderita rheumatoid arthritis pada lansia menurut data WHO ada sekitar 355 juta jiwa, artinya ada 1 dari 6 juta lansia di dunia ini menderita rheumatoid arthritis. Lalu berdasarkan menurut Indonesia, di Indonesia berdasarkan diagnosa nakes ada 11,9% dan didiagnosa gejalanya ada 24,7%. Prevalensi rheumatoid arthritis terjadi di Jawa Tengah adalah 26,9. Lalu di Jawa Tengah sendiri Purbalingga masuk ke peringkat ketiga tertinggi yaitu sebanyak 12,26%. Di Purbalingga penyakit RN merupakan penyakit 10 dari penyakit terbanyak di Puskesmas Kalimanah. Pada tahun 2020, Desa Kalimanah mendapat peringkat ketiga tertinggi penderita rheumatoid arthritisnya. Lalu pada bulan Januari 2020 di Kalimanah di Desa Kedungwuluh ada 43 penderita di Desa Kedungwuluh. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik tentang menganalisis tingkat pengetahuan dan pola makan penderita rheumatoid arthritis di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pola makan dan tingkat pengetahuan penderita rheumatoid arthritis pada lansia di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Manfaat penelitian, tempat penelitian, instruksi penelitian, dan respondennya. Lalu tujuan pustaka ada kita menjelaskan tentang lansia, tentang rheumatoid arthritis, faktor yang mempengaruhi apa saja, dan nyerinya. Lalu buat kerangka konsep lansia penderita rheumatoid arthritis yang mengalami nyeri dapat faktor yang mempengaruhinya adalah jenis kelamin, usia, genetik, dan infeksi. Penulis lebih tertarik pada faktor tingkat pengetahuan dan pola makannya. Hipotesisnya ada pengaruh tingkat pengetahuan dan pola makan terhadap nyeri berulang pada lansia penderita rheumatoid arthritis di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. H0-nya tidak ada pengaruh tingkat pengetahuan dan pola makan terhadap nyeri berulang rheumatoid arthritis pada lansia penderita rheumatoid arthritis di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian, jenis penelitiannya menggunakan deskriptif analitik. Lokasi penelitiannya di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Waktu penelitiannya dari bulan November 2020 sampai Juni 2021. Waktu pengambilan datanya pada 10 Juni 2021. Populasinya ada 33 lansia. Terus teknik pengambilan sampelnya peneliti menggunakan random sampling. Teknik pengambilan sampel, kriteria inklusi dan eksklusi, variabel penelitian, variabel independen, tingkat pengetahuan dan pola makan, variabel dependennya adalah nyeri berulang. Instrumen penelitian itu menggunakan kuesioner dan wawancara. Metode penelitian, analisis data, uji validitas, uji normalitas, uji univariat dan bivariat. Untuk bab 4-nya hasil dan penelitian dan pembahasan. Jenis kelamin laki-laki tidak ada, perempuan 33 lansia dengan presentasi 10-100, untuk umurnya rentang 60 sampai 73 ada 24 lansia, rentang 74 sampai 90 ada 9 lansia, rentang di atas 90 tahun tidak ada lansia, totalnya adalah 33 lansia. Pendidikan terakhir tidak sekolah ada 3 lansia, SD ada 11 lansia, SMP ada 8 lansia, SMA ada 9 lansia, dan perguruan tinggi atau sarjana ada 2 lansia. Lanjut buat pekerjaan, ibu rumah tangga ada 16 lansia, pedagang ada
petani ada 5 lansia, pedagang ada 4 lansia, guru ada 2 lansia, swasta ada 6 lansia. Tingkat pengetahuan baik ada 10 lansia, cukup ada 18 lansia, kurang ada 5 lansia. Pola makan baik ada 14, pola makan buruk ada 19. Nyeri berulang rendah ada 13, nyeri berulang tinggi ada 20 lansia. Analisis bivariat, faktor tingkat pengetahuan terhadap nyeri berulang. Pengetahuan baik dengan tinggi 0 dan rendah ada 10 dengan persentase 30%, cukup ada 15, tinggi ada 49%, dan rendah ada 3 dan dengan persentase 9%. Faktor pola makan terhadap nyeri berulang. Pola makan baik ada 1, pola makan rendah ada 13, pola makan buruk ada 19, rendah ada 0. Buat pembahasannya, tingkat pengetahuan penderita rheumatoid arthritis pada lansia di Desa Kedungulu, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Sebagian besar responden dengan pengetahuan yang cukup sebesar 18 lansia ataupun 55 responden. Analisis hasil pengisian kuesioner diketahui bahwa responden belum memahami kaitannya dengan gejala rheumatoid arthritis. Konsumsi makanan dengan jenis kacang-kacangan dapat memicu timbulnya nyeri berulang. Responden sudah memahami bahwa perempuan lebih berisiko terkena rheumatoid arthritis, lebih sering terjadi pada usia lanjut, serta merupakan penyakit keturunan. Mayoritas responden dengan status pendidikan terendah terakhir sekolah dasar diperoleh hasil pengetahuan kategori yang cukup. Pengetahuan yang cukup disebabkan karena sebagian besar responden belum mengetahui berbagai aspek kaitannya dengan faktor pemicu timbulnya nyeri berulang akibat rheumatoid arthritis. Upaya peningkatan pengetahuan perlu dilakukan dengan penyuluhan atau edukasi oleh tenaga kesehatan dengan tujuan agar masyarakat atau penderita rheumatoid arthritis dapat mengerti dan tidak memahami kaitannya dengan penyakit yang dideritanya. Lalu pola makan penderita rheumatoid arthritis pada lansia di Desa Kedungulu, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Sebagian besar responden dengan kategori pola makan yang buruk, yaitu 19 lansia atau 58% responden. Analisis hasil pengisian kuesioner menunjukkan sebagian besar responden masih dengan kebiasaan mengonsumsi jeroan, udang maupun makanan kaleng. Responden masih belum mengikuti anjuran dokter kaitannya dengan pola makan konsumsi sayur dan jenis kacang-kacangan serta pola makan yang tidak beraturan. Sebagian besar responden masih dengan kebiasaan makan sesuai dengan keinginan tanpa memperhatikan penyakit yang dideritanya. Sebagian besar responden masih dalam kategori memiliki kebiasaan pola makan yang buruk. Sebagian besar responden belum mampu menerapkan hidup sehat dengan pengetahuan pola makan yang baik atau sesuai. Responden masih memiliki kebiasaan makin tidak sesuai aturan atau masih mengikuti keinginannya, sehingga diperlukan suatu upaya pendekatan untuk memberikan pengalaman lebih jauh kepada responden. Edukasi atau penyuluhan perlu terus dilakukan agar masyarakat mengerti dan memahami kaitannya dengan pola makan yang baik. Nyeri berulang pada penderita rheumatoid arthritis di Desa Kedungulu, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Sebagian besar responden merasakan nyeri berulang dalam kategori yang tinggi sebesar 20 lansia atau 61% responden. Adapun 13 lansia atau 39% responden dengan kondisi nyeri berulang kategori rendah. Sebagian besar responden mengeluh nyeri berulang yang hebat, perih, bahkan ada yang merasa seperti terbakar. Responden merupakan kelelahan dengan kondisi tersebut, merasakan nyeri berulang apabila salah satu bagian tubuh digerakkan, serta nyeri yang timbul dapat terkontrol. Sebagian besar responden mengalami nyeri berulang dalam kategori tinggi. Penelitian berasumsi bahwa terjadinya nyeri berulang dapat disebabkan karena pengetahuan responden maupun dari kebiasaan pola makan responden yang diketahui masih kurang. Pengetahuan yang kurang dan pola makan yang tidak baik akan memicu terjadinya nyeri berulang pada penderita rheumatoid arthritis.
Pengaruh tingkat pengetahuan terhadap nyeri berulang pada lansia penderita rheumatoid arthritis di Desa Kedunguluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nyeri berulang pada lansia penderita rheumatoid arthritis di Desa Kedunguluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Tabel distribusi menunjukkan paling banyak dijumpai responden dengan pengetahuan yang cukup diikuti dengan nyeri berulang kategori tinggi. Adapun responden dengan pengetahuan yang baik diikuti dengan nyeri berulang dengan kategori yang rendah. Nyeri berulang pada lansia penderita rheumatoid arthritis dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya umur, jenis kelamin, genetik, pola makan, maupun tingkat pengetahuan yang rendah. Menurut Daryati dan kawan-kawan pada tahun 2020, pengetahuan yang rendah berkaitan dengan rheumatoid arthritis akan memicu kekambuhan menurut Adrian 2020. Dalam penelitian Adrian, Tanaka, Wibowo, dan Zain menyebutkan pengetahuan yang baik tentang rheumatoid arthritis dapat besar mempengaruhi terhadap tingkat penanganan penyakit rheumatoid yang dapat dilakukan oleh lansia, begitu juga sebaliknya. Pengetahuan akan mempengaruhi perilaku, di mana orang yang didasari oleh pengetahuan akan langgang melakukan sesuatu hal daripada orang yang tanpa didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan akan semakin baik jika dipraktikkan sehingga akan berdampak pada sikap dan perilaku, menurut Yanti 2020. Pengaruh faktor pola makan terhadap nyeri berulang pada lansia penderita rheumatoid arthritis di Desa Kedunguluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Pola makan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nyeri berulang pada lansia penderita rheumatoid arthritis. Tabel distribusi menunjukkan paling banyak yang dijumpai responden dengan pola makan yang buruk diikuti dengan nyeri berulang kategori tinggi. Sebaliknya, responden dengan pola makan yang baik akan lebih rendah mengalami nyeri berulang. Rheumatoid arthritis seringkali dikaitkan dengan pola makan. Menurut Bawardi 2017, Fitriani 2021 menyebutkan bahwa pola makan yang salah menjadi salah satu pencetus terjadinya kekambuhan. Kebiasaan mengkonsumsi makanan yang kurang baik dapat memicu terjadinya kekambuhan rematik. Makanan merupakan faktor yang dalam memicu kekambuhan rematik. Keterbatasan penelitian ini mengalami keterbatasan, yaitu pengambilan data yang dilakukan saat situasi pandemi COVID-19 membuat penulis merasa tidak maksimal dalam melakukan pengambilan data kaitannya dengan nyeri berulang akibat rheumatoid arthritis maupun faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap kekambuhan nyeri. Kondisi pandemi yang mengharuskan menjaga jarak membuat penulis tidak dapat berkomunikasi lama dengan responden maupun memberikan edukasi setelah melakukan penelitian. Implikasi terhadap pelayanan asuhan terdapat beberapa implikasi yang dapat digunakan untuk peningkatan dalam perawatan, khususnya pelayanan kesehatan. Program kelanjutan dari penelitian ini adalah memberikan pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan di puskesmas, terutama pendidikan kesehatan tentang rheumatoid arthritis. Buat kesimpulannya, sebagian besar responden dalam pengetahuan belum memahami kaitannya dengan gejala rheumatoid arthritis dan dapat menyerang sendi maupun dapat mengalami nyeri berulang apabila tidak diatasi. Terus sebagian besar responden dengan kategori pola makan yang buruk, yaitu 19 lansia atau 58%, responden masih dengan kebiasaan konsumsi jeroan, udang maupun kaleng. Responden masih belum mengikuti anjuran dokter. Sebagian besar responden merasa nyeri berulang dalam kategori yang tinggi, adapun 13 responden yang mengalami kategori rendah. Sebagian besar responden mengeluh nyeri berulang yang hebat, perih, dan bahkan terasa terbakar. Pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nyeri berulang pada lansia penderita rheumatoid arthritis di Desa Kedunguluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga dengan nilai koefisien korelasi lebih dari 0,478 dan nilai p-value kurang dari 0,05. Pola makan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nyeri berulang pada lansia penderita rheumatoid arthritis di Desa Kedunguluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga dengan nilai efisiensi korelasi lebih dari 0,478 dan nilai p-value kurang dari 0,05. Saran buat responden penelitian diharapkan untuk terus meningkatkan pengetahuan kaitannya rheumatoid arthritis, baik penyebab maupun upaya pencegahan dan penanggulangannya, biasanya mengatur pola makan yang baik agar tidak terjadi kekambuhan. Buat tempat penelitian diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi, peningkatan wawasan dan pengetahuan kaitannya dengan rheumatoid arthritis.
buat peneliti selanjutnya menjadi bahan kajian untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat dialami terhadap nyeri berulang pada lansia penderita rheumatoid arthritis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada